Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan pemimpin di bumi. Para malaikat berkata, apakah engkau akan menjadikan pemimpin yang merusak dan menumpahkan darah? Sedangkan kami para malaikat memuji dan mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya Tuhan mengetahui yang tidak kamu ketahui. UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa. Teruskan. Saya ulangi lagi. UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa. Mari kita sambut Ketua Senat Prof. Kamsi. Prof. Kamsi. Sekretaris Senat Prof. Maragustam Sirgar. Wakil Rektor Prof. Iswandi Syahputra. Di sampingnya Ibu Dekan Fakultas Tarbiyah Prof. Sri Sumarni. Di sampingnya Pak Dekan Sosial dan Humaniora Dr. Muhammad Sodik. Di samping Prof. Mara adalah Prof. Abdul Munib, Prof. Imam Makhali, Dekan Fakultas Adab dan Sastra dan Budaya, Prof. Wildan, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prof. Afda Waiza. Di belakangnya Prof. Muhammad Pribadi, Dr. Muhammad Yusuf, Prof. Nurjana, ya, Prof. Nurjana nggak kelihatan. Prof. Casmini, ya betul. Nah. Prof. Sangkot Sirait. Beliau juara tenis di UIN Sunan Kalijaga. Kalau pemain yang lain tidak hadir. Prof. Mahmud Arif, Prof. Naimah, ya betul. Prof. Maya Rahmayati, bukan Rahmadiana. Kemarin saya keliru, sengaja saya keliru supaya dibetulkan. Prof. Sofwatul Uyun. Di belakangnya adalah Dr. Muhsin, Prof. Maksudin, Dr. Ibi Syatibi, Prof. Nurdin Laugu, Prof. Zulkifli Lesi. Sudah semua ya? Para kabak, tadi saya lihat
Kabak Adab Bu Siti Asfiah, Kabak Tarbiyah Bu Ratna Eryani. Terima kasih. Saya ingin menyebut tamu spesial kita dulu, Pak Kabiru AUK kita, Pak Dr. Muharram. Mana Pak Dr. Muharram? Pak Dr. Muharram. Terima kasih Pak Dr. Muharram. Putrinya Natasha Laurencia, wisudawan Fakultas Adab Sastra Inggris. Selamat Pak Dr. Muharram. Beliau berjumpa saya ketika saya santai-santai di Montreal, Kanada bersama beliau. Beliau alumni India. Dan Anda semua bisa seperti beliau, pergi ke Kanada, pergi ke Amerika, itu mudah, bisa. Jangan pergi ke Kulon Progo terus. Masa perginya ke Klaten terus. Pergilah ke Kanada seperti Pak Muharram ya. Dan gratis lagi, dibiayai oleh Kanada. Tidak oleh Indonesia tapi oleh Kanada. Baiklah, saya ingin PowerPoint saya tampil. Saya akan memberi hadiah Anda PowerPoint. Lanjutan dari membaca buku saya, Scroll Down, The Age of Artificial Intelligence and Our Human Future. Karya Henry Kissinger, Eric Schmidt, dan Daniel Huttenlocher. Terbit tahun 2021-2022. Percayalah ini menyenangkan ya. Membaca buku itu menyenangkan. Jangan pernah Anda meninggalkan membaca buku. Membaca buku itu sama dengan zikir, sama dengan meditasi, sama dengan berdoa, sama dengan sholat malam. Membaca buku membuat Anda tenang, membuat Anda cerdas, dan membuat Anda berkembang. Bacalah buku, jangan lupa walaupun sudah sarjana. Scroll down. Ini adalah penulisnya Henry Kissinger. Anda bisa Google pakai HP Anda. Ya. Henry Kissinger adalah diplomat dan politisi Amerika, pernah menjabat sebagai State Secretary, Sekretaris Negara, Kepala Keamanan, Security, dan juga seorang cendekiawan. Seorang politisi, diplomat, cendekiawan. Artinya beliau seorang akademisi, lahir di Jerman, berkarir di Amerika. Lanjut, scroll down, silahkan di play. Dan suaranya jangan lupa, play. Look at the stars, look how they shine for you, and everything seems to you. Stop. Stop. Ya. Anda percaya suaranya siapa itu? Itu suaranya Pak Presiden Jokowi. Tapi Anda percaya, coba yang angkat tangan. Kalau itu suara benar Pak Jokowi, yang angkat tangan. 1. Yang tidak percaya itu bukan suara Pak Jokowi, yang angkat tangan. Oke, lalu suara siapa itu? Suaranya AI, Artificial Intelligence. Lanjut ke yang bawahnya. Video berikutnya. Jadi Pak Jokowi tidak mungkin nyanyi seperti itu. Oke, play. About my full-time employees and their ability to survive on $8 an hour in New York City. And foremost in all of our minds has been the loss and the grief felt by the people of Orlando. Most of us don't get our health care through the marketplace. Stop. Itu gambarnya siapa?
Ya jelas lah Barack Obama besar di Menteng menjadi presiden Amerika. Anda juga bisa presiden di rumah sendiri. Ya bisa juga, serius ya. Siapa yang, ya tentu sudah tahu, sudah dikasih keterangan yang kalau yang bisa bahasa Inggris. Itu bukan suara Obama. Dan bukan Obama yang bikin, tetapi artificial intelligence. Lanjut video berikutnya. Oke, silahkan play. Satu buah lagu bersama Aiko Bersom. Di sini, di batas kota ini, ingin ku tuliskan surat untukmu, biar engkau mengerti. Stop. Perjalanan. Nah, cukup. Suaranya siapa itu? Mirip suaranya siapa? Pak Prabowo. Tetapi itu bukan suara Pak Prabowo yang sebenarnya. Itu adalah pekerjaan artificial intelligence. Kecerdasan buatan, kecerdasan rekayasa, kecerdasan bikinan. Oke, selanjutnya, video selanjutnya. Ya, silakan play. الآن أعتقد أنها أكثر تنافسية. يمكنهم قول ما يريدونه، إنها مجرد رأيي ولعبت هناك لمدة عام واحد، لذا أعرف ما أتحدث عنه، ولكن أعتقد أننا الآن أفضل من الدوري الفرنسي، لذلك نحن لا نزال نتحسن. أنا دائما أتعامل. Aywa. Stop. Siapa itu gambarnya? Cristiano Ronaldo. Apakah Cristiano Ronaldo bisa bahasa Arab fasih seperti itu? Tidak, tidak bisa. Itu artificial intelligence. Selanjutnya, video selanjutnya. Yang terakhir mungkin. Silakan play. 女士们、先生们，我曾经是一个商人长大22年之久。我不惜填表，觉得麻烦浪费时间。Oke, kamsia. Stop. Wah, gak mungkin Pak Jokowi sefasih itu dalam bahasa Cina. Oke. Intinya hati-hati dengan artificial intelligence. Wisudawan, wisudawati yang berbahagia. Anda sudah familiar dengan artificial intelligence. Dan sebetulnya manusia sudah biasa menggunakan alat. Di zaman Mesir kuno, manusia tidak bisa mengangkat batu, tetapi menggunakan pengungkit sederhana. Manusia tidak bisa bergerak cepat. Di semua kebudayaan, manusia naik kuda sehingga lebih cepat. Manusia tidak punya sayap, tapi terbang lebih cepat dengan burung daripada burung, dengan pesawat. Dan manusia bisa mengintip benua lain dengan cara HP. Anda semua menggunakan HP saat ini, itulah artificial intelligence. Apa yang menjadi akibat, konsekuensi atau impact dari artificial intelligence menurut Henry Kissinger? Henry Kissinger adalah orang Jerman, orang Bavaria yang berkarir di Amerika. 1. Global Network Platform. Global Network Platform, seluruh dunia terhubung dengan cepat, dengan murah, efisien, bahkan mental kita tidak siap betapa cepatnya dunia ini terhubung lewat media sosial. YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Foto-foto Anda tiba-tiba sudah muncul di mana-mana. Maka jangan sering-sering, apalagi sedang pacaran. Suatu saat kalau putus ternyata sudah tidak bisa dihapus lagi. Hati-hati. Ada video, ada gambar,
ada navigasi, ada peta, semuanya menggunakan artificial intelligence. Orang Amerika memunculkan Google, Facebook, Uber, di sini Gojek, Grab. Mereka menggunakan itu, memproduksi itu, orang Indonesia ahlinya menggunakan. Orang Cina juga memproduksi WeChat, Didi, Coxing, Baidu. Orang India banyak yang naik karirnya karena informasi dan teknologi. Google, Facebook, semuanya melibatkan para ahli India. Orang Indonesia sangat pandai bergurau. Sehingga Anda kalau ke Instagram dan TikTok, joget-joget kreatif, sangat banyak diwarnai orang-orang Indonesia. Itulah keahliannya. Dan tugas Anda untuk menciptakannya. Jangan menjadi produsen, jangan hanya menjadi penggembira. Tugas Anda untuk menciptakan setelah lulus dari UIN Sunan Kalijaga. Tepuk tangan untuk semangat Anda. Kita tunggu Anda untuk menciptakan artificial intelligence. Akibatnya banyak sekali berita yang berisi fitnah, tidak benar, rekayasa. Orang berenang di kolam terlihat seperti di laut. Tidur di bawah satu pohon seperti di hutan. Melompat seperti terbang karena semuanya palsu dan itu cepat menyebar. Dan kita sebagai pemirsa sering sekali tertipu. Joget-joget ya, kepala di bawah, kaki di atas, ternyata tetap normal, cuma kameranya yang dibalik. AI ini mempunyai dampak yang luar biasa bagi Anda, bagi para wisudawan, wisudawati. Dampaknya secara politik, dampaknya secara ekonomi, sosial, geopolitik lewat global network. Dampak ini menciptakan pasar. Coba angkat tangan, siapa yang sudah endorse skincare, restoran di Instagram dan TikTok? Angkat tangan, terus terang saja. Siapa yang endorse produk? Satu. Alhamdulillah Anda pengguna yang baik ya. Cuma satu aja. Ini menciptakan pasar. Jadi artificial intelligence menciptakan pasar. Media sosial menciptakan pasar. Siapa yang pernah tertipu restoran yang seperti enak ternyata tidak enak? Angkat tangan. Oh ada satu. Siapa yang tertipu juga melihat cowok atau cewek kelihatan keren, ganteng, cantik, setelah dilihat cukup mengecewakan? Angkat tangan. Banyak di sana di belakang ada. Itulah artificial intelligence. Ini dunia Anda. Anda harus siap menghadapinya dan jangan takut. Artificial intelligence mengumpulkan data yang masif. Data itu berguna bagi negara. Data itu bisa dimanfaatkan oleh perusahaan. Tetapi negara dan perusahaan sekaligus juga rugi. Karena dengan sangat mudah diserang lewat artificial intelligence atau kecerdasan rekayasa. Yang mengumpulkan belum tentu panen. Dan hasilnya unpredictable. Hasilnya tidak bisa diprediksi, semuanya serba mengejutkan. Seperti pemilu di Amerika, pemilu di Eropa, dan pemilu di Indonesia. Semuanya penuh dengan kejutan karena peran teknologi. Anda sendiri, kita semua itu terhubung dengan data. Hobi kita, pendidikan kita, sejarah pacaran Anda, pacarnya berapa, semua sudah tersimpan. Gampang melalui Instagram dan TikTok bisa dilihat ya. Pendidikan, kesehatan, koneksi sosial, kesukaan pergi, dan juga uang Anda berapa, semuanya sudah terekam. Karena Anda memakai HP untuk transfer dan menerima transfer. Akibatnya kadang sangat positif, kadang negatif. Misalnya informasi yang salah, disinformasi, misinformasi, dan misunderstanding, salah paham. Dan ini sudah menjadi akibatnya.
Maka seorang guru yang serius per bulan menghasilkan 2 juta rupiah. Seorang yang pura-pura menjadi guru dengan membuka akun di YouTube sebulan menghasilkan 20 juta rupiah. Itu sudah biasa. Seorang dosen beneran menghasilkan 7 juta, seorang yang pura-pura menjadi dosen menghasilkan 70 juta. Dan itu sudah biasa lewat YouTube dan Anda bisa memanfaatkannya. Itu terbuka, tidak ada yang bisa melarang. Eropa akan membuat regulasi, Cina sudah membatasi, Amerika memproduksi terus, orang Indonesia menikmati. Pagi-pagi sambil duduk di kamar mandi, scroll down seluruh akun di TikTok dan di Instagram. Itulah tugas kita, menikmati sambil tertawa-tawa. Tugas Anda menciptakannya dan bersaing di dunia. Saya pernah mengalami mahasiswa tes S2 dan S3, TOEFL-nya 550. Tetapi saya tanya dengan bahasa Inggris sederhana, what is your name? Where do you come from? Where you were born? Tidak bisa menjawab. Kecurigaan saya 2. Tes TOEFL-nya pakai IE atau tes TOEFL-nya beli lewat online. Begitu juga ada lulusan S2 bahasa Arab akan masuk S3 bahasa Arab. Nilainya sempurna. Tetapi ketika kita tanya pakai bahasa Arab, masmuk, kullu syai' tamam, tidak menjawab. Berarti sama dengan Cristiano Ronaldo. Tidak perlu tahu, tidak perlu pintar, bisa bahasa Arab dengan fusha, dengan perfect, dengan sempurna. Nah, ini salah satu akibat dari artificial intelligence. Yang memakai ChatGPT ketika kuliah, jujur saja angkat tangan. ChatGPT. Nah, itu ada yang angkat tangan rendah sekali. Angkat tangan, enggak usah ragu-ragu. Cuma 1, 2, yang tidak memakai ChatGPT angkat tangan. Yang tidak memakai ChatGPT angkat tangan. Nah, terus yang tidak angkat tangan tadi memakai atau tidak? Memakai, lebih banyak memakai. Anda nyusun makalah, nyusun skripsi, nyusun disertasi, nyusun tesis pakai ChatGPT. Dan dosen Anda tidak tahu ini karya siapa. Ya. Ini juga akibat dari artificial intelligence. Anda nanti selesai kuliah juga sama, bekerja, meniti karir, atau mendirikan perusahaan, Anda tidak bisa lepas dari perlahan AI. Ini juga sekaligus kesempatan bagi Anda. Jangan hanya bayangkan negatifnya bahwa pekerjaan Anda akan diambil alih, tetapi kesempatan Anda untuk berkarya dan berkarir di bidang yang sebelumnya tidak ada. Ini juga masa depan kita. Menurut Henry Kissinger, nuklir pada tahun 1945 sudah sangat bahaya. Ngebom Hiroshima dan Nagasaki. Nuklir dan senjata-senjata berbahaya bisa disatukan dengan artificial intelligence, kecerdasan buatan, dan bisa dikendalikan hanya dengan HP, dengan laptop, dan dengan tab. Nuklir permainannya adalah siapa yang menahan diri, siapa yang tidak marah dan memencet tombol. Jika lupa marah dan memencet tombol lewat HP, maka dunia ini akan habis. Dan kita semua sudah tahu, sudah ada drone, sudah ada pesawat tanpa pilot, sudah ada mobil tanpa sopir, sudah ada sepeda tanpa pengendara. Dan tugas Anda semua untuk mengatasinya dan bersaing. Dan Anda pasti bisa. Dan terakhir, menurut Henry Kissinger, kita juga harus memikirkan filsafat atau refleksi di balik manusia dan mesin. Dan itu adalah tugas Anda setelah menjadi sarjana, baik Anda mau melanjutkan S2, S3, maupun Anda mau berkarir di bidang yang lain.
Saya ingin tahu, siapa yang ingin lanjut S2 dan S3, angkat tangan. Angkat tangan, tidak usah ragu-ragu, itu doa, malaikat akan lewat. Oke, baik, cukup banyak. Siapa yang ingin menjadi pegawai negeri, angkat tangan. Angkat tangan, oh lumayan banyak. Siapa yang ingin menjadi pengusaha, angkat tangan. Pengusaha, ini malaikat lewat loh ya. Oke. Siapa yang ingin menjadi politisi, angkat tangan. Lurah, RT, RW, camat, semuanya itu politisi. Oke, terima kasih. Ini semuanya nanti tidak lepas dari cara Anda menggunakan informasi dan teknologi. Jadi ini adalah kesempatan, sekaligus juga kekhawatiran. Pada wisuda kemarin saya terangkan, manusia sudah terbiasa menghadapi revolusi, perubahan dunia. Pada waktu agama Kristen dan agama Islam menyebar di seluruh dunia, ada konsep yang disebut imago Dei. Manusia bisa mendapatkan kemampuan menyamai Tuhan. Manusia adalah cermin Tuhan. Kemudian di era revolusi industri ada Kartesian, yaitu cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Maka di situ banyak sekali penemuan-penemuan yang kita nikmati, termasuk negara, demokrasi, mobil, industri, semua penemuan logika Kartesian. Saat ini akan terjadi revolusi ilmiah, revolusi sosial, revolusi industri karena perkembangan teknologi semacam artificial intelligence. Terima kasih Anda sudah sabar. Sudah selesai. Sudah selesai ya. Sesuai dengan pesanan para anggota Senat, saya akan menutup dengan pantun. Buaya darat suka berkemah. Masa depan Anda pasti cerah. Buaya darat mengejar ikan tuna. Hari ini Anda bahagia dan gembira. UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.